Hari ini, di bawah judul khotbah, Peperangan Besar Rohani dan Ibadah, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari ajaran Alkitab, betapa pentingnya semua ibadah yang kita lakukan dari sudut pandang rohani, sehingga kita dapat beribadah lebih kudus dan saleh kepada Tuhan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ibadah adalah peperangan di antara para dewa. Banyak nama dewa seperti Moloch, Baal, dan Asyera disebutkan dalam Alkitab. Di sorga, setan memikat umat Tuhan, menyebabkan mereka dilemparkan ke bumi. Bahkan saat ini, ia menipu mereka agar menyembah dewa-dewa lain, memastikan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah air sorgawi. Tujuan utama dan yang paling dicari oleh setan adalah untuk memutuskan hubungan yang mereka miliki dengan Tuhan. Karena kita tidak dapat melihat alam rohani tetapi hanya alam jasmani, kita mungkin dengan mudah berpikir, ketika kita datang ke gereja, kita hanya menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan doa adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Namun, dari sudut pandang rohani, hal ini harus dilihat sebagai peperangan di antara para dewa. Semuanya, dalam perang, jika gagal mengalahkan musuh, matilah yang dikalahkan. Sebab itu, hanya ada dua jalan, hidup atau mati. Semuanya, ada 200 miliar bintang di galaksi kita di alam semesta. Seandainya kita memiliki 200 miliar barang, mendapatkan satu atau kehilangan satu, tidak akan ada bedanya. Begitu tidak berartinya planet bumi kita. Namun demikian, Tuhan memerintahkan manusia untuk menyembah Dia saja dan tidak menyembah dewa-dewa lain. Oleh karena itu, kita perlu meneliti dengan seksama alasan mengapa Dia memberi kita perintah ini. Jika kita mengikuti Tuhan lain selain Tuhan, kemanakah kita akan pergi pada akhirnya? Kita pasti akan pergi ke neraka, tempat kematian, di mana ada kehancuran dan hukuman kekal. Di antara 10 perintah Tuhan yang menguraikan kehendaknya, hal pertama yang Dia katakan adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia dengan sungguh-sungguh memohon hal ini kepada kita. Apa yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan? Ibadah diperlukan. Upacara dan peraturan untuk beribadah berbeda-beda, tergantung kepada siapa yang disembah dan dilayani. Mengapa gereja Tuhan sangat menghargai hari Sabat? Mengapa gereja Tuhan menganggap Paskah begitu berharga? Apa alasannya? Bukan hanya sekedar merayakan hari raya karena ada tanggalnya, atau memelihara hari Sabat karena memang hari itu adalah hari yang ditetapkan. Jika kita melihatnya secara rohani, itu dapat dilihat sebagai peperangan rohani. Tuhan menyebarkan kebenaran perjanjian baru di dunia ini untuk sepenuhnya mengampuni dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di kerajaan sorga. Bukankah ini sebabnya Dia menyuruh kita pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi untuk memberitakan firman? Untuk alasan ini, kita rajin bepergian ke setiap negara untuk menyebarkan berita. Lalu, mengapa masalah ibadah begitu penting? Itu karena ibadah menentukan siapa yang kita layani. Kita percaya kepada Tuhan, dan banyak gereja di dunia juga mengaku percaya kepada Tuhan. Namun, bagaimana dengan cara mereka beribadah? Bahkan tanggal ibadah pun berbeda. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka merayakan Hari Raya Kebangkitan, mereka makan telur. Sedangkan kita memecahkan roti sesuai dengan ajaran Alkitab. Hal ini jelas membedakan kita dari mereka. Lalu, apakah semua upacara mereka benar-benar berasal dari Tuhan? Pada akhirnya, karena dengan perilaku seperti itu, mereka menyembah dewa-dewa lain, bukan Tuhan sendiri. Nabi Yehezkiel menyebut perilaku mereka menjijikan. Itu karena mereka memanggil Tuhan dengan mulut dan bibir mereka, tetapi dengan perilaku mereka, mereka menyangkal Dia. Semua dewa palsu yang jahat membuat orang melayani mereka melalui ibadah.
Di dunia, bukankah ada peraturan menyiapkan persembahan dan sujud menyembah roh leluhur? Itu bukanlah cara untuk menyembah Tuhan. Ada banyak dewa dan banyak ilah di dunia. Banyak dewa menjarah jiwa kita melalui peraturan seperti itu. Karena kita hidup di dunia 3 dimensi, kita mungkin hanya berpikir, itu hanya sesuatu yang dilakukan keluarga di rumah. Tetapi dari sudut pandang rohani, itu jelas bukan cara untuk melayani Tuhan. Semuanya, ibadah sangatlah penting. Ajaran apa yang Yesus berikan kepada kita tentang ibadah? Dia mengajar kita dengan segenap hatimu. Bukankah Dia mengajar dengan segenap jiwamu? Dia mengajar kita dengan segenap pikiranmu, bukan? Melayani Tuhan dengan cara ini adalah perintah pertama dan terutama. Bukankah ini adalah ajaran yang tertulis dalam Matius pasal 22? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada nama baru Yesus, Kristus An Sang Hong, dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru, yang datang ke bumi ini pada zaman Roh Kudus. Karena itu, kita harus menjalani hidup sesuai dengan semua ajaran Alkitab. Mari kita pastikan melalui Alkitab, bahwa Tuhan menjawab melalui ibadah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 28, kita melihat peperangan rohani antara 850 nabi palsu dan Elia. Hal itu untuk menentukan apakah Tuhan Yehova atau Baal, dewa yang mereka sembah, adalah Tuhan yang benar. Mereka sepakat bahwa dewa yang menurunkan api dari sorga untuk membakar korban di bumi adalah Tuhan yang benar. Nabi-nabi palsu memulainya terlebih dulu. Mari kita lihat ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Seperti kebiasaan mereka berarti, seperti cara ibadah mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Poin penting di sini adalah bahwa mereka melakukan semua ini sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri. Ketika mereka menyembah dewa mereka, menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, sehingga bercucuran menurut cara menyembah dewa mereka. Mereka memanggil Baal dan Asyera, tetapi tidak mendapat jawaban sampai tiba saatnya untuk mempersembahkan korban petang. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Itu adalah waktu mempersembahkan korban petang yang mengacu pada ibadah sore kita. Bukankah ada korban pagi dan korban petang? Ini adalah waktu yang diperlukan bagi mereka yang menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kita beribadah pada waktu yang ditentukan setiap tahun dan setiap minggu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan,
dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kita tidak boleh melihat pertempuran di Gunung Karmel ini hanya sebagai masalah jasmani. Bukankah Tuhan mempersiapkan semua adegan ini untuk memberi kita pelajaran? Tuhan membuat perbedaan yang jelas dan memisahkan mereka yang menyembah Tuhan dengan mengikuti ketetapannya dari mereka yang menyembah dewa-dewa lain sesuai dengan peraturan dewa lain. Ada ibadah di sana. Elia memanjatkan doa kepada Tuhan pada waktu mempersembahkan korban petang. Dan para nabi Baal melakukan peraturan mereka sendiri, menurut peraturan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Saat ini, meskipun ada banyak gereja yang mengaku percaya kepada Tuhan, upacara ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan tidak dapat ditemukan dimanapun. Menurut kitab Yehezkiel, pada siapa yang mereka sembah, padahal mereka berada di bait suci, mereka berada di bait Tuhan, namun mereka menyembah dewa matahari. Ini adalah tindakan yang benar-benar menjijikan. Ada yang bertanya, mengapa gereja Tuhan secara ketat memelihara hari Sabat dengan beribadah pada hari Sabtu? Mengapa mereka memelihara waktu doa pada pagi dan sore hari? Tidak bisakah kita berdoa kapan saja? Adalah baik untuk berdoa kapan saja. Namun, kita tidak boleh mengecualikan waktu doa khusus ini, karena itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Setan menggunakan berbagai cara licik dan cerdik untuk memutarbalikkan ajaran-ajaran tersebut. Mari kita buka Matius pasal 4. Dalam Matius pasal 4 ayat 1, ada tertulis, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan selalu menggoda kita untuk terfokus pada hal-hal jasmani. Apakah aku hanya membuang-buang waktu tanpa mendapatkan apapun di dunia ini? Setan menuntun kita untuk memiliki pikiran yang jahat seperti itu. Namun, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini karena kita memiliki kerajaan sorga yang kekal. Mari kita lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Dengan kata lain, setan berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau beribadah kepadaku. Yesus berkata kepadanya, apa yang dia katakan? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus bermaksud, bahwa semua ibadah harus dipersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa seperti setan. Namun, saat ini ada ratusan juta dewa di desa global. Khususnya, ketika saya mengunjungi India, staf pastoral bertanya kepada saya, tahukah Anda berapa banyak dewa yang ada di India? Sekitar 100 dewa, mungkin, jawab saya. Ada lebih dari 100 juta, kata mereka. Saya terkejut mengetahui
bahwa ada lebih dari 100 juta dewa yang disembah di satu negara ini. Saya berpikir, begitu banyak dewa ada di sekitar kita, melahap jiwa banyak orang. Ada begitu banyak aspek dalam kehidupan mereka yang terkait dengan aspek keagamaan. Dalam Matius pasal 4, ketika pencobaan pertama dan kedua gagal, setan akhirnya menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan mengatakan, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud dan menyembah aku." Setan mengerahkan semua upayanya pada ibadah. Mengapa kita mencari setiap ayat dalam Alkitab untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa kita harus memelihara hari Sabat? Mereka hanya tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tanpa mengikutinya apa adanya. Mereka tidak menaatinya. Masalah-masalah ini muncul karena mereka menyembah dewa lain selain Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Tuhan memberi kita perintahnya. Mari kita lihat Ulangan pasal 4 ayat 9 bersama-sama. Ulangan pasal 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut." Siapa yang harus mereka takut? Kepadaku. Di sini, siapa yang berbicara? Tuhan. Jadi, ada tertulis bahwa sehingga mereka takut kepadaku. Selama mereka hidup di muka bumi, kita harus belajar bagaimana kita harus takut dan menyembah Tuhan. Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Pada akhirnya, bukankah ini alasan mengapa Tuhan memberi mereka peraturan, ketetapan, dan hukumnya di Gunung Sinai? Oleh karena itu, Tuhan menyuruh kita untuk mengingat peraturannya sepanjang hidup kita. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, haruslah juga engkau mengikatkannya. Sebagai apa yang kalian ikat? Sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang. Di mana Anda mengikatnya? Di dahimu. Untuk memastikan kita tidak pernah melupakan perintahnya, Tuhan telah memberikan perkataan ini kepada seluruh umat manusia. Namun, setan, si iblis, ikut campur tangan dengan licik mengubah waktu dan hukum. Meskipun namanya mungkin tetap sama, dia mengubah isinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Apa yang akan Anda pikirkan? Jika di dalam kemasan komputer terdapat bola bisbol, bukan komputer, itu akan sangat tidak masuk akal dan membingungkan. Betapa tidak masuk akal dan membingungkannya, jika bungkusnya adalah agama Kristen, tetapi isinya adalah penyembahan dewa matahari. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 4, setan adalah yang mencoba menggoda Yesus untuk menyembah dia. Jika demikian, betapa mudahnya umat Tuhan tergoda dan tertipu. Bukankah ini sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk menuruti firman Tuhan? Jika kita tidak melakukannya, kebingungan akan muncul di dalam diri kita, dan kita akan bertanya, apakah hukum ini benar-benar untuk menyembah Tuhan? Tuhan mengumumkan peraturan, ketetapan, dan hukum perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Namun, sekitar pada abad keempat, hari Sabat dan Paskah dihapuskan. Seiring dengan hilangnya perjanjian baru, cahaya kehidupan tidak lagi ada di dunia. Untuk alasan ini, siapa yang telah datang, kecuali Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan setan. Itu adalah tugas yang hanya Tuhan dapat selesaikannya. Tuhan sendiri datang ke bumi ini untuk memulihkan semua peraturan ibadah yang telah hilang. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tahu bagaimana menyembah Tuhan. Kepada mereka yang hidup tanpa mengetahui hal ini, Tuhan memulihkan hari Sabat perjanjian baru, Paskah perjanjian baru, ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dan Sion perjanjian baru. Sebab, Bapa mengungkapkan Yerusalem baru ibu sorgawi,
kenyataan perjanjian baru, kepada anak-anaknya, bukankah semua Sion di desa global sekarang berjalan di jalan iman yang sama kepada Bapa dan Ibu? Semua ajaran yang kita pelihara dengan iman ditemukan dalam Alkitab. Hari Sabat dan Paskah ditemukan. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus juga ditemukan. Meskipun hal ini tertulis jelas di dalam Alkitab, namun ketidakmampuan manusia untuk memahami hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya mereka berada di posisi yang sama dengan orang yang buta rohani. Sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar atau mengerti. Betapa bangganya kita, ketika kita mempertimbangkan bahwa di desa global yang berpenduduk 8 miliar orang ini, satu-satunya tempat menyembah Tuhan yang benar adalah Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia. Karena itu, selalu bangga dan percaya diri. Kita semua harus berusaha agar dengan jelas menjernihkan kesalahpahaman mereka, sehingga bahkan satu jiwa pun dapat dengan benar mendengar firman kebenaran kehidupan. Perbedaan antara mereka dan kita terletak pada ibadah. Ketika kita mengatakan ibadahnya berbeda, siapa yang berbeda? Tuhan yang kita sembah berbeda. Tuhan kita adalah Dia yang telah menulis Alkitab. Siapakah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu dalam 6 hari pada mulanya? Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Kita tahu bahwa semua tindakan kita dan setiap langkah yang kita ambil dicatat dalam Alkitab. Di sisi lain, di mana kita dapat menemukan semua upacara penyembahan orang-orang yang menjalankan ibadah hari Minggu, merayakan Natal, dan mendirikan salib, kita dapat menemukan dasar penyembahan mereka ketika kita melihat dewa-dewa lain bukan Tuhan. Sekalipun kita ditawari semua kemuliaan, kekayaan, kehormatan, dan kenamaan di dunia, Yesus berkata, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Segala sesuatu di dunia ini hanya bertahan sesaat sebelum semuanya lenyap. Untuk alasan ini, Yesus memberi kita firman tentang apa yang kekal, dan mengajar kita bahwa jalan untuk mencari apa yang kekal adalah dengan menyembah Tuhan yang benar. Mari kita periksa firman Alkitab dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25. Dalam pasal 36 ayat 25, tertulis, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan apa yang akan Dia berikan kita lakukan? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika kita menaati peraturan dan hukum yang diberikan Tuhan, Dia mengakui kita sebagai umat-Nya, dan Dia menjadi Tuhan kita. Ayat 28 menggambarkan, Tuhan dengan tegas mengakui hubungan kita dengannya. Mari kita terus lihat. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi siapa? Menjadi umatku. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi umat Tuhan? Ayat 27. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika kamu melakukannya, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saat ini, ada banyak gereja yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi di dalamnya tidak ada ketetapan, peraturan, hukum, atau hari raya untuk menyembah Tuhan. Dari upacara baptisan itu sendiri, kita dapat memastikan bahwa tidak ada satupun ajaran yang diberikan oleh Tuhan di gereja-gereja tersebut. Kita tidak boleh menerima apapun yang bukan hukum Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat 25, Tuhan berkata, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Setelah mentahirkan kita, Tuhan akan menaruh rohnya di dalam kita dan membuat kita melakukan perintahnya. Apakah mereka berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Tuhan atau tidak? Dengan ini, kita dapat dengan mudah membedakan
apakah mereka adalah umat Tuhan atau bukan. Umat Tuhan adalah mereka yang beribadah menurut peraturan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap remeh ibadah hari Sabat. Hari ini tidak dapat dianggap hanya sebagai hari untuk menghadiri ibadah, karena merupakan hari ketujuh. Beberapa orang berkata, apakah penting hari Sabtu atau Minggu? Selama kita menyembah Tuhan, alasan ini mungkin terdengar masuk akal. Namun, pasti ada alasan dan tujuan di balik Tuhan menetapkan hari ketujuh. Bukan, Tuhan yang melihat akhir dari awal, mengelola seluruh Injil dan memimpin pekerjaan keselamatan bagi umat manusia. Jadi, tidak tepat jika orang yang matanya tidak dapat melihat sehari ke depan atau bahkan sedetik pun, ikut campur dengan penafsiran yang salah seperti, bukankah memang begitu? Atau haruskah begini? Dalam Yehezkiel pasal 36, Tuhan berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah kehendak Tuhan. Mari kita tegaskan bimbingan yang Tuhan berikan, yang memerintahkan kita untuk hanya mengikuti peraturan, ketetapan, dan hukumnya. Mari kita lihat Imamat pasal 18 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah, apa yang tidak boleh kamu lakukan? Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Janganlah kamu mengikuti kebiasaan Mesir di mana kamu dulu tinggal atau adat Kanaan yang akan segera kamu masuki. Lalu apa yang harus Anda taati? Ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Di Mesir, ada kebiasaan untuk menyembah dewa-dewa Mesir, dan di Kanaan, ada kebiasaan untuk menyembah berhala Kanaan, bersama dengan berbagai kebiasaan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun demikian, Tuhan menekankan bahwa kemanapun umatnya pergi, mereka harus menaati dan mengikuti ketetapan, peraturan, dan hukumnya. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga, inilah cara Dia mengetahui bahwa bahkan di antara orang-orang seperti itu, ada orang-orang yang menyembahnya. Mari kita lanjutkan dengan ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya, apa yang akan terjadi pada orang itu? Akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Dari sudut pandang rohani, ibadah benar-benar merupakan peperangan rohani yang besar. Setan mencoba untuk mengalihkan hati kita bahkan sedikit pun dari Tuhan, untuk membuat kita mengikuti keputusan dan hukum dewa-dewa lain. Pada tahun ke-40 perjalanan mereka di padang gurun, orang Israel jatuh ke dalam pencobaan, mengakibatkan kematian 24.000 orang. Tahun ke-40 di padang gurun, berarti tanah Kanaan sudah ada di depan mata mereka. Bukankah begitu? Mereka akan merayakan Paskah dan menaklukkan Yeriko. Tepat ketika mereka hampir memasuki Kanaan, masalah penyembahan dewa-dewa lain muncul. Mari kita lihat adegan itu, seperti yang dijelaskan dalam Ulangan pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Kita harus memahami mengapa para nabi terus-menerus mengajar dan bersaksi tentang peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan. Tuhan terus-menerus mengingatkan kita tentang peraturan, ketetapan, dan hukumnya. Karena banyak kejadian yang tidak terlihat terjadi di dunia roh, sampai berkatnya datang kepada umat manusia. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu. Orang seperti apa yang Tuhan punahkan? Semua orang yang mengikuti Baal Peor, mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan berbuat cabul dengan perempuan-perempuan yang beribadah di bukit pengorbanan.
Difirmankan bahwa Tuhan memunahkan mereka semua, tidak meninggalkan seorang pun. Rencana jahat Bileam juga memainkan peran penting di balik layar. Tetapi ketika kita melihat waktu peristiwa-peristiwa ini, itu terjadi pada saat-saat terakhir perjalanan 40 tahun mereka di padang gurun. Oleh karena itu, kita juga harus lebih waspada dan berhati-hati. Marilah kita pastikan bahwa iman dan hati kita tidak goyah sedikit pun atas apapun, dan dengan murah hati mengikuti ajaran Tuhan Elohim yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, sampai akhir sehingga kita dapat selalu hidup di dalam hukum, peraturan, dan keputusan. Jika kita menyimpang dari jalan itu, kita pasti akan menjadi menyembah dewa lain. Oleh karena itu, bagaimana Tuhan menciptakan kita dalam hubungan dengannya? Untuk mempersatukan kita, Tuhan telah mengizinkan roti dan anggur Paskah bagi anak-anaknya, dengan mengatakan bahwa ini adalah daging dan darahnya. Kita adalah bait Tuhan, karena daging dan darah Tuhan diam di dalam kita. Bukankah ini yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16? Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Mengingat bahwa ada banyak ajaran yang serius dalam Alkitab, kita harus bertekad untuk menjalani kehidupan iman sepenuhnya, sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan, dan takut akan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Saya berharap bahwa semua anggota keluarga Sion akan dapat dengan sukacita menempuh jalan ini dengan tekad yang demikian, dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Injil yang dipimpin oleh Bapa dan Ibu. Ibadah itu penting. Melalui tindakan ibadah, Tuhan langsung membedakan apakah kita menyembah Dia, setan, atau dewa-dewa lainnya. Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kita untuk mengajar anak-anak dengan rajin semua peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan, baik kita di jalan maupun di rumah, bukan? Kita semua menempuh jalan ini di bawah ajaran Bapa dan Ibu. Karena itu, kita harus memastikan bahwa kita tidak kehilangan atau melepaskan jalan yang diberkati ini di tengah fitnah dan tipu daya setan. Dalam kitab Wahyu, dikatakan, "Aku datang segera," jadi apa yang harus kita lakukan? Peganglah apa yang kamu miliki. Kita harus berhati-hati untuk tidak kehilangan atau melepaskannya. Karena kehormatan yang paling mulia dan posisi yang mulia di kerajaan sorga akan diberikan kepada kita. Saya mohon kita masing-masing untuk menjadi anak-anak sorgawi yang tidak akan pernah kehilangan jalan ini. Hari ini, saya hanya menjelaskan secara singkat topik peperangan besar rohani dan ibadah. Karena Alkitab menyebutkan berbagai cara untuk membedakan antara setan dan Tuhan. Saya mohon, kita semua untuk mengikuti ajaran Alkitab hingga akhir, sehingga kita dapat menerima sambutan meriah ke dalam kerajaan sorga yang kekal, seperti yang diperintahkan Bapa dan Ibu. Berharap bahwa kalian telah menerima banyak kasih karunia, saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.